Arsya Tamat memang udah dari lama kena kontroversi soal memelihara satwa liar. Gue minta maaf kalau misalnya ada yang merasa kalau gue itu kurang profesional. Ia juga mengatakan bahwa pelantun lagu Tak Ingin Usah itu sudah meminta maaf secara pribadi lewat WhatsApp. Hai semuton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku Yusril Kim. By the way yang menonton, bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan buat kalian yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja atau lagi sedih mungkin atau lagi galau, tetap semangat ya, don't give up. Ingat, di dunia ini nggak ada yang mustahil. Nothing impossible, jadi keep going guys, semangat. Dan untuk hari ini tuh seperti biasa kita akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan dan tentunya sangat semangat untuk kalian lewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan informasi terbarunya, langsung aja subscribe channel YouTube Yusril Kim sekarang juga, oke? Dan teman-teman, seperti inilah rangkuman berita untuk hari ini, silahkan menyaksikan. Well teman-teman, untuk berita pertama kita akan membahas tentang Marlo Ernesto yang sudah klarifikasi usai podcastnya bersama dengan Keisha Lefronka yang menuai banyak perdebatan dan juga kritikan dari netizen. Guys, kalian tuh pasti udah pada tahu bahwa belum lama ini nama Keisha Lefronka dan juga Marlo Ernesto menjadi topik perbincangan hangat publik lantaran video podcastnya yang diunggah di Volix Media viral. Cuplikan yang beredar membuat banyak netizen mengkritik Keisha Lefronka karena dianggap tak sopan. Dan tidak hanya Keisha saja sebenarnya, tapi untuk Marlo Ernesto juga menuai kritikan dari netizen. Namun kita memang tidak bisa memungkiri bahwa Keisha mendapatkan hujatan yang lebih parah. Kontroversi itu bermula di saat Keisha Lefronka diundang sebagai bintang tamu Volix Media. Ia juga datang untuk mempromosikan album terbarunya. Dalam podcast itu, ada di beberapa bagian Keisha ini terlihat enggan menjawab beberapa pertanyaan dari Marlo dan seringkali dibuat bahan bercandaan atau ditanggapi dengan tidak serius. Dan saat itu, Marlo juga sempat meminta jika durasi podcastnya dengan Keisha dicukupkan hanya 30 menit saja karena tanggapannya tidak pernah serius. Cuplikan video tersebut beredar di berbagai media sosial dan mengundang kritikan pedas dari netizen untuk Keisha dan juga Marlo Ernesto. Marlo sendiri sebagai host dinilai tidak profesional karena terlihat sedang bad mood sejak awal dimulainya podcast. Hal itu yang diduga membuat Keisha juga tidak dalam suasana yang baik. Setelah cuplikan yang membuat nama Keisha Lefronka dan Marlo Ernesto itu ramai dibicarakan, Volix Media langsung men-take down video tersebut dari kanal YouTube mereka. Akun Instagram Keisha Lefronka juga dikabarkan hilang setelah itu dan hingga sekarang belum kembali. Sebenarnya bukan hanya Keisha doang, tapi untuk Marlo Ernesto akun Instagramnya juga menghilang dan kita juga tidak tahu kenapa bisa menghilang. Dan selama beberapa minggu, akhirnya Marlo Ernesto sudah buka suara. Ia membicarakan masalah itu di kanal YouTube Doa Ibu Selamanya, yang mana untuk video itu diunggah kemarin pada tanggal 30 Juli 2023. Dalam podcast tersebut, Markus selaku host meminta Marlo untuk menceritakan sedikit kejadian yang tengah menimpa dirinya saat melakukan podcast bersama dengan Keisha Lefronka. Lebih lanjut, Marco mengatakan, boleh nggak diceritain sedikit aja? Kenapa sih? Karena kan gue nggak nonton, karena langsung di take down ya. Terus ada 3 yang gue baca di Twitter, nih panjang banget loh. Ada 3 konspirasi. Yang pertama itu Marlonya yang problematik, yang kedua ceweknya yang nggak punya sopan santun, dan yang ketiga itu gimmick untuk mendapatkan views. Setelah mendapatkan pertanyaan itu, Marlo menjelaskan bahwa podcast yang dibuatnya itu tidak ada unsur gimmick sama sekali. Selain itu, dirinya juga menjelaskan mengapa video itu dinaikkan pada kanal YouTube miliknya Volix Media. Lebih lanjut, Marlo menjelaskan, dari sisi lainnya, narasumber itu mereka nggak ada yang memberhentikan ataupun ngomong kalau ini nggak usah diupload atau ngomongin beberapa part yang diedit gitu nggak ada dari mereka. Jadi kita pikir masih aman-aman aja. Marlo juga sempat bertanya kepada pihak Volix Media mengapa video tersebut tetap diunggah. Namun menurut produser Volix Media, video tersebut masih layak kok untuk dipertontonkan. Namun ternyata saat diunggah, netizen memiliki sudut pandang yang berbeda banget sehingga podcastnya viral. Kemudian sang kakak menyampaikan pendapat salah satu netizen di Twitter yang menilai Marlo ini adalah host yang problematik yang menyulut narasumber dan juga memiliki vibes yang bad. Menanggapi hal itu, Marlo pun tidak melakukan yang namanya pembelaan. Dan seperti inilah bagaimana jawaban dari Marlo. Mungkin itu mungkin banget. Gue ngomong secara objektif ya, tanpa ada pembelaan sama sekali. Emang mungkin cara bertanya gue dan juga cara interview gue nggak seperti orang lain gitu. Marlo juga menambahkan bahwa mungkin dirinya juga kurang profesional. Dirinya setuju saat dikritik netizen terkait keprofesionalitasannya saat tengah menjadi host bersama dengan Keisha. Kepada kakaknya sebagai host yakni Marco Randi, Marlo Ernesto mengungkapkan, gue minta maaf kalau misalnya ada yang merasa kalau gue itu kurang profesional dan gue juga setuju juga. Jadi ketika gue nonton ulang tuh, gue langsung mikir kayak, oh harusnya tanggapan gue tuh enggak kayak gini. Selain itu, dia juga mengatakan nih bahwa jika ada narasumbernya yang dikritik dan dihujat oleh netizen dikarenakan podcastnya, ia ikut merasa bersalah. Marlo pun kembali mengatakan, gue tahu harusnya kalau gue profesional, gue bisa membuat narasumber gue baik-baik aja di mata publik. Tapi gue enggak. Waktu
waktu itu mungkin kesalahan gua. Kendati demikian, ia juga mengungkapkan bahwa sebenarnya dirinya hanya ingin mendapatkan jawaban dari narasumbernya. Marlo mengaku dirinya kesal karena Keisha tidak menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ia lontarkan. Terlebih saat itu, Keisha Levronka sebenarnya ingin mempromosikan albumnya. Ia juga tidak mempermasalahkan sikap Keisha yang kerap bercanda saat podcast. Bahkan saat kaki Keisha naik ke atas meja, Marlo hanya ingin pertanyaannya dijawab, itu saja. Dia pun kembali mengungkapkan, gue keselnya bukan karena dia bercanda, karena dia nggak jawab aja sih. Nah waktu itu gue marah karena dia nggak jawab, yang kayak sampai waktu naik videonya orang-orang mempermasalahkan dia naikin kaki atau apa. Gue kayak, gue udah nggak peduli lagi soal itu. Putra dari Andi Ebnoya itu juga mengatakan bahwa dirinya sudah tidak kesal dan dendam lagi karena kejadian itu. Ia juga mengatakan bahwa pelantun lagu Tak Ingin Usah itu sudah meminta maaf secara pribadi lewat WhatsApp. Tak memungkiri bahwa di masa depan dirinya akan mengobrol berdua dengan Keisha untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah yang membawa nama keduanya. Sementara itu untuk Keisha belum angkat suara mengenai hal tersebut kepada publik. Namun sang ibunda telah buka suara. Dalam postingan yang memperlihatkan potretnya dengan Keisha, Levi Leonita Hapro menuliskan tentang menjadi diri sendiri dan kedewasaan dalam menempatkan situasi hingga dengan siapa seseorang itu berhadapan. Beliau menuliskan, menjadi diri sendiri tidaklah salah, hanya saja dibutuhkan kedewasaan dalam menempatkan situasi, waktu, tempat, dan berhadapan dengan siapa. Karena hidup adalah belajar dari kesalahan dan pengalaman sebagai proses pendewasaan diri. Dan ikhlas adalah kuncinya. Ikhlas dalam menerima segala konsekuensi atas segala hal yang diperbuat. Meskipun sedih, berat, dan sakit, ini yang dinamakan tanggung jawab. Terima saja sebagai pelajaran berharga untuk menjadi lebih baik. Salah ya diperbaiki, jatuh ya bangkit lagi, gagal ya dicoba lagi. Ini yang dinamakan pantang menyerah. I love you. Selain itu, ibunda dari pelantun Tak Ingin Usah itu juga berterima kasih sekaligus meminta maaf. Dia menyebutkan bahwa sangat terbuka menerima masukan untuk menjadi pelajaran yang berharga ke depannya. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke topik yang kedua, datanya dari Awkarin yang sudah memberikan kritikan kepada Alshad Ahmad. Apa yang terjadi? Nama Alshad Ahmad sempat ramai menjadi perbincangan. Ini lantaran kematian salah satu anak harimaunya yang bernama Senora. FYI, Senora ini adalah anak harimau benggala yang masih berusia 2 bulanan. Setelah Senora meninggal, banyak banget dari netizen yang juga berduka, ikut sedih juga, dan tidak sedikit dari netizen yang juga mengkritik Alshad Ahmad. Beberapa pengguna juga menyerukan agar harimau tidak dijadikan sebagai hewan peliharaan karena habitatnya di alam liar. Diketahui sejauh ini sudah ada 7 ekor harimau yang mati dalam perawatannya Alshad. Tak hanya netizen saja sebenarnya, selebgram Awkarin juga turut memberikan kritikan kepada sepupu Raffi Ahmad itu. Dalam unggahannya di Instagram, Awkarin menyebutkan bahwa satwa liar seharusnya tidak ditempatkan di rumah. Awkarin kemudian menjelaskan mengenai penangkaran hewan di rumah, rantai makanan, hingga perpindahan hewan dari habitat asalnya. Dan seperti inilah bagaimana statement dari Awkarin. Binatang buas adalah binatang yang berada di posisi teratas dalam rantai makanan. Dengan banyaknya manusia yang memelihara binatang buas, hal ini akan membuat ekosistem jadi terganggu, baik untuk tempat yang ditinggal oleh binatang buas tersebut ataupun tempat baru untuk binatang buas itu. Awkarin melanjutkan dengan mengatakan bahwa memindahkan binatang ke habitat yang bukan semestinya akan membuat masalah seperti perpindahan penyakit binatang itu ke tempat yang baru. Lebih lanjut, ia mengatakan perpindahan binatang ke habitat yang gak semestinya juga membuat perpindahan penyakit binatang itu ke tempat yang baru. Masih ingat kan kasus pandemi yang diduga karena virus binatang buas masuk ke tubuh manusia? Atau akibat buruk lainnya kayak di suatu daerah yang banyak hamanya karena predatornya hilang? Perempuan yang berusia 25 tahun itu mengatakan bahwa perpindahan satwa liar untuk kepentingan riset sebenarnya tidak masalah. Apabila perpindahan satwa liar ke rumah, hal itu bisa menyiksa dan mengganggu harimau. Menurutnya, harimau bisa menjadi stres dan tidak baik dalam perkembangbiakannya. Ia pun kembali menuliskan, binatang yang membunuh anaknya sendiri biasanya melakukan hal itu untuk melindungi dirinya atau melindungi anaknya. Tapi susah dipahami kalau binatang bisa gagal ngurusin anaknya berkali-kali. Mungkinkah kejadiannya ketika banyak manusia yang membunuh anaknya karena takut anaknya nggak bisa hidup layak? Harimau yang dipelihara Alshad pun juga berpikir kayak gitu. Dari sanalah Awkarin melihat bahwa memelihara hewan buas merupakan tindakan melawan alam. Di bagian captionnya, Awkarin menilai Alshad Ahmad sudah lama dikenal kontroversi karena memelihara binatang buas. Lebih lanjut, Awkarin menuliskan, baru aja ada berita kalau salah satu bayi harimau yang dirawat Alshad Ahmad meninggal. Diketahui juga ternyata udah ada 7 anak harimau yang meninggal dari satu indukannya. Alshad Ahmad memang udah dari lama kena kontroversi soal memelihara satwa liar. Tapi kejadian ini jadi trigger lagi buat pembahasan soal domestikasi satwa liar atau hewan buas. Hewan buas itu ada di posisi teratas di dalam rantai makanan. Kalau mereka diambil dari tempat tinggal aslinya, akan ada dampaknya terhadap tempat yang ditinggal dan juga tempat barunya dia. Contohnya kayak pandemi yang nyusahin kita semua, di mana ada dugaan bahwa asal penyakitnya itu dari hewan buas yang masuk ke tubuh manusia.
Dan pada akhirnya unggahan dari Awkarin ini dibanjiri oleh respon netizen. Mereka pun memberikan kritikan juga kepada Awkarin karena dianggap kurang literasi. Termasuk salah satunya adalah Eddie Broccoli. Adapun untuk Eddie dalam bahasa Inggris mengatakan, saya rasa kamu perlu menggali lebih dalam lagi. Tentu, any suggestion on where to look? Setauku ya, kalau hewannya dari penangkaran emang susah buat survive dalam liar. Malah nanti bakal membahayakan dia juga. Yang udah terlanjur didomestikasi ya udah. Kalau emang nggak bisa diapa-apain lagi selain dibesarin pakai penampikan manusia, yang masih hidup dalam liar sebaiknya dibiarin. Sadar dengan banyak orang yang pro kontra akan opininya, Awkarin kemudian mengeluarkan statement terbaru. Guys, kalian boleh setuju, boleh nggak setuju. Konten ini emang ngambil contoh satu orang, tapi bukan spesifik untuk satu orang aja. Ini ajakan buat semuanya. Gak ada yang bilang konten di akun ini pasti bener. Jadi silahkan debat, silahkan dikasih argumen kontra. Tapi tolong, mau setuju atau nggak setuju, nggak usah jadi jelekin orang. Serang argumennya, bukan serang orangnya. Kasih argumen tandingan yang nampol. Ngatain sama ngejelekin itu nggak nambah manfaat untuk kita semua. Argumen inti dari konten ini adalah pertama, satwa liar tempatnya di alam bebas, bukan di rumah manusia. Kedua, manusia memelihara satwa liar itu bikin ekosistem terganggu. Tiga, sebaiknya jangan pelihara satwa liar. Kalau ada yang berpendapat satwa liar tempatnya di rumah manusia atau ekosistem nggak keganggu kalau miara satwa liar, sama kalau miara satwa liar itu pen-pen aja, monggo ditunggu argumennya kenapanya. Sementara itu untuk Arsya Tama sebelumnya telah memberikan penjelasan di balik penyebab meninggalnya Senora. Dalam Instagram live-nya, dia menyebutkan bahwa Senora meninggal dikarenakan adanya kelainan pada paru-paru sejak lahir. Arsyad Ahmad lebih lanjut menjelaskan, Senora ini ada kelainan di paru-parunya. Expert kecolongan, dokter hewan pun kecolongan. Tidak hanya itu, Arsyad juga memastikan bahwa hasil otopsi paru-paru anak harimau itu bukan karena tersedak makanan atau minuman seperti yang sudah disebutkan selama ini. Namun, dokter hewan dan ahli menemukan bahwa bagian tertentu dari paru-paru Senora mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa menyerap oksigen dengan baik. Pada bagian struktur tulang, anak harimau itu juga dinyatakan sehat dan tidak ada kerusakan. Ia pun lebih lanjut mengungkapkan, kemarin sudah otopsi paru-parunya, bersih, nggak ada makanan, nggak ada minuman, jadi nggak tersedak. Tapi bagian paru-parunya yang menyerap oksigen itu rusak. Ya, kelainan pada paru-parunya itu. Hingga saat ini Arsya Tama juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium atas kematian anak harimau peliharaannya yang diperkirakan memakan waktu selama 1 minggu. Well guys, cukup sekian untuk hari ini dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Kita jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat dan semangat beraktivitas buat kalian semua. Goodbye.